Halo semua, salam sejahtera untuk kita sekalian, salam sehat. Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyelesaikan masalah kontekstual dengan program linier. Dan mari siapkan catatan, siapkan ballpoint, dan jangan lupa siapkan mistar, dan mari kita mulai belajar. Di materi pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang definisi program linier, apa itu model matematika, fungsi sasaran, fungsi tujuan ataupun fungsi optimum, dan bagaimana menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan program linier. Kita masuk dengan bagian pertama, apa itu program linier? Nah, program linier adalah merupakan suatu program untuk menyelesaikan permasalahan yang batas-batasannya itu berbentuk pertidaksamaan linier. Dan sebentar kita akan lebih dekat, lebih kenal dengan kata prolin. Nah, program linier ini merupakan model optimasi persamaan linier yang berkenaan dengan masalah-masalah pertidaksamaan linier. Nah, program linier ini bisa berupa masalah memaksimumkan ataupun masalah meminimumkan. Nah, dalam program linier, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menerjemahkan syarat-syarat atau batasan-batasan ke dalam bahasa matematika yang berbentuk sistem pertidaksamaan yang kita sebut dengan nama model matematika. Nah, model matematika adalah merupakan suatu bentuk interpretasi atau menerjemahkan atau merumuskan persoalan-persoalan yang ada ke dalam bentuk matematika sehingga persoalan tersebut lebih mudah diselesaikan secara matematis. Nah, sedangkan fungsi tujuan itu bisa juga disebut dengan nama fungsi sasaran, ataupun fungsi optimum, ataupun fungsi objektif. Fungsi tujuan dimaksudkan untuk menentukan nilai optimum dari fungsi, yaitu nilai maksimal untuk masalah keuntungan dan nilai minimal untuk masalah biaya. Nah, bentuk umum dari fungsi tujuan adalah fx, y sama dengan ax tambah by. Nah, fungsi yang dioptimalkan itu bisa berupa fungsi untuk memaksimumkan atau fungsi untuk meminimumkan. Nah, kita mau belajar melalui contoh soal. Seorang pengusaha mebel mempunyai modal Rp1.600.000 dan 360 lembar papan kayu untuk membuat lemari dan meja. Bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja masing-masing adalah 20 lembar papan dan 8 lembar papan. Ongkos yang dikeluarkan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja masing-masing adalah Rp80.000 dan Rp40.000. Keuntungan bersih untuk setiap lemari dan meja yang terjual adalah Rp17.500 dan Rp8.000. Nah, pertanyaannya adalah berapakah keuntungan bersih maksimum yang bisa didapat oleh pengusaha tersebut? Nah, masalah ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan program linier. Langkah pertama adalah kita buat dulu model matematikanya. Nah, membuat model matematika, langkah pertama kita harus buat pemisalan terlebih dahulu. Nah, andaikan kita buat X itu adalah jumlah lemari yang akan dibuat, dan Y adalah merupakan jumlah meja yang akan dibuat. X dan Y ini adalah merupakan variabel. Nah, supaya kita gampang menemukan model matematikanya, kita bisa membuatnya dalam bentuk tabel. Tabelnya seperti ini. Yang di sebelah kiri biaya dan bahan, yang di sebelah atas itu variabel-variabelnya. Karena X itu mewakili jumlah lemari dan Y itu mewakili jumlah meja yang akan dibuat. Sedangkan ini sumber daya yang tersedia. Nah, untuk membuat lemari itu kan memerlukan biaya Rp80.000. Dan untuk membuat meja biayanya adalah Rp40.000. Sedangkan persediaan modal itu Rp1.600.000. Sedangkan bahan yang diperoleh adalah untuk membuat lemari itu memerlukan 20 papan kayu
Dan untuk membuat meja memerlukan 8 papan kayu, 8 lembar papan kayu. Sedangkan yang tersedia adalah 360 lembar papan kayu. Nah, dari tabel ini kita bisa buat sistem pertidaksamaan linier dua variabel seperti ini. Dari bagian atas kita bisa dapatkan pertidaksamaan yang berbentuk 80.000 X ditambah 40.000 Y itu kurang dari atau sama dengan 1.600.000. Karena modal yang tersedia adalah 1.600.000, maka biaya yang dikeluarkan itu tidak boleh lebih dari 1.600.000. Nah, kalimat tidak boleh lebih dari 1.600.000 itu dalam bentuk kurang dari atau sama dengan. Yang kedua, yang berikutnya, kita bisa sederhanakan. Kedua ruas kita bagi dengan 40.000, mendapat model yang lebih sederhana yaitu 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 40.000. Kedua ruas kita bahagi dengan 40.000. Nah, yang kedua yaitu 20X tambah 8Y itu kurang dari 360. Mengapa? Karena bahan yang tersedia hanyalah 360 lembar papan kayu. Berarti yang bisa dipakai yaitu tidak boleh lebih dari 360. Maka kita gunakan simbol yaitu kurang dari atau sama dengan. Nah, kita juga bisa sederhanakan. Caranya kita bahagi 4 kedua ruas. Kita dapatkan bentuk pertidaksamaan yang lebih sederhana yaitu 5X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 90. Nah, syarat yang berikutnya adalah tentu X dan Y-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Karena kan tidak mungkin kita membuat lemari dan meja itu negatif jumlahnya. Maka tentu jumlah meja dan lemari yang dibuat itu harus selalu positif. Atau kita bisa juga disebut dengan nama syarat non-negatif. Nah, keempat pertidaksamaan ini kita sebut dengan nama sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang 1, 2, 3, 4 kita sebut dengan nama sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Dan kita juga bisa mendapatkan fungsi optimumnya atau fungsi tujuan atau fungsi sasaran atau fungsi objektifnya yaitu Fx, Y sama dengan 17.500X ditambah 8.000Y. Ya, sebagai fungsi optimumnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita gambar sama seperti pertemuan kita sebelumnya. Cara menggambar yaitu kita harus tentukan titik-titik potong antara grafik dengan sumbu-sumbu koordinat. Yang pertama yaitu untuk pertidaksamaan 2X tambah Y yang kurang dari atau sama dengan 40, kita buat dulu sementara, yaitu 2X tambah Y sama dengan 40. Hanya untuk menentukan titik-titik potong antara grafik dengan sumbu-sumbu koordinat. Nah, titik potong grafik dengan sumbu Y, maka X sama dengan 0, artinya tinggal kita ganti X dengan 0, kita dapatkan 2 kali 0 tambah Y sama dengan 40, dapat Y sama dengan 40. Maka titik koordinatnya adalah X, Y sama dengan 0,40. Yang kedua, titik potong antara grafik dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Artinya kita tinggal ganti Y dengan 0, kita dapatkan 2X tambah 0 sama dengan 40, 2X sama dengan 40, maka dapat X-nya sama dengan 20. Maka titik koordinatnya adalah 20,0 untuk pertidaksamaan pertama. Untuk pertidaksamaan kedua, yaitu 5X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 90, kita ubah dulu menjadi 5X tambah 2Y sama dengan 90. Kita tentukan titik-titik potong antara grafik dengan sumbu-sumbu koordinat. Yang pertama, titik potong dengan sumbu Y, X-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan Y-nya sama dengan 45, maka koordinatnya adalah 0,45.
Dan titik potong grafik dengan sumbu X, Y-nya sama dengan 0, kita dapatkan 5X tambah 2 kali 0 sama dengan 90, kita dapatkan X sama dengan 18. Maka titik koordinatnya adalah 18,0. Atau juga bisa kita buat dalam bentuk tabel seperti ini untuk lebih memudahkan kita membaca. Untuk X-nya 0 dapat Y40, titik koordinatnya 0,40. Untuk Y0 dapat X20, maka titik koordinatnya adalah 20,0 dan seterusnya. Nah, titik-titik inilah yang nantinya akan kita letakkan pada sistem koordinat Kartesius gambarnya. Ya, jangan lupa kita ambil titik selidik. Titik selidik atau titik uji tujuannya adalah untuk menentukan di mana letak daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kita ambil titik uji atau titik selidik, misalnya kita ambil titik X, Y 0,0. Nah, 0,0 ini kita lihat posisinya ada di mana. Nah, untuk pertidaksamaan pertama 2X tambah Y kurang dari 40, kita dapatkan 2 kali 0 tambah 0 kurang dari 40. Hasilnya 0 kurang dari atau sama dengan 40. Dan merupakan pernyataan yang benar. Nah, karena benar dan titik 0,0 itu ada di bawah grafik, maka daerah yang diarsir adalah daerah bawah grafik sebentar. Untuk pertidaksamaan yang kedua, 5X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 90. Kita substitusi nilai X dan Y 0,0, kita dapatkan 5 kali 0 tambah 2 kali 0 kurang dari atau sama dengan 90. Kita dapatkan 0 kurang dari atau sama dengan 90, merupakan pernyataan yang benar juga. Dan pertidaksamaan yang kedua ini berada, titik 0,0 ini berada di bawah grafik, maka daerah penyelesaian ada di bawah grafik. Nah, karena titik selidik X, Y 0,0 berada di bawah kedua grafik, maka daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut ini. Pertama, kita letakkan titik-titik koordinat dulu dari kedua pertidaksamaan linier dua variabel. Yang pertama 0,40 dan 20,0. Kemudian kita hubungkan dengan menggunakan garis. Nah, garisnya berwarna merah. Kemudian kita arsir daerah penyelesaiannya. Karena tadi titik 0,0 berada di bawah grafik dan pernyataannya benar, maka daerah yang diarsir adalah daerah bagian bawah dari grafik. Ya. Maka inilah grafik dari pertidaksamaan yang pertama, yaitu 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 40. Yang kedua, kita letakkan titik koordinat dulu, yaitu 18,0 dan 0,45. Kita hubungkan dengan garis dan kita arsir daerah penyelesaiannya di bagian bawah, dan inilah titik daerah penyelesaiannya. Iya. Nah, daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu berada di dalam sini. Mengapa? Karena dibatasi oleh pertidaksamaan pertama, yaitu 2X tambah Y yang kurang dari atau sama 40 yang warna merah. Dan yang kedua dibatasi oleh 5X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 90 yang berwarna biru. Dan juga ada syarat non negatif, yaitu X dan Y-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Maka daerahnya itu hanya berada di atas sumbu X dan di sebelah kanan sumbu Y. Tidak ada di bagian negatif karena syaratnya non negatif. Nah, daerah irisannya adalah merupakan daerah penyelesaian
dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ya. Nah, ini grafik yang kita sudah dapatkan tadi. Nah, melalui grafik kita lihat bahwa daerah penyelesaiannya dibatasi oleh titik-titik dalam segi 4, yaitu titik 0,0, 18,0, 10,20, dan 0,40 yang adalah merupakan daerah penyelesaian. Nah, berarti semua titik-titik yang berada di dalam daerah penyelesaian merupakan solusi dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sebarang titik yang ada di dalam sini merupakan titik-titik solusi. Misalnya kita bisa ambil titik, misalnya 5,5, 5,10, 10,5, 10,10, bahkan di sini ada 1,2, 7,9. Titik-titik yang ada di dalam sini merupakan titik-titik solusi. Kemudian di sini di dalam grafik itu jelas titik potong antara kedua grafik, yaitu 10,20. Nah, sebenarnya kita bisa menentukan titik potong dari kedua grafik ini dengan menggunakan metode. Metodenya yaitu yang pertama metode grafik sama seperti ini. Yang kedua metode substitusi. Yang ketiga metode eliminasi. Yang keempat metode gabungan atau campuran. Yang kelima dengan menggunakan matriks. Nah, kali ini kita mau cari dengan menggunakan metode gabungan untuk membuktikan betul enggak titik di sini titiknya 10,20. Nah, metode eliminasi seperti ini. Pertama, kita eliminasikan persamaan pertama dan persamaan kedua, yaitu yang 2x tambah y sama dengan 40 dan 5x tambah 2y sama dengan 90. Prinsip eliminasi maksudnya ialah kita menghilangkan salah satu variabel dengan cara kita buat koefisien dari variabel yang akan kita hilangkan menjadi sama. Kalau kasus yang ini belum sama koefisien dari masing-masing variabel. Supaya bisa sama, kita kalikan seperti ini. Misalnya, kita mau hilangkan variabel x, maka kita kalikan, kita buat kasih tukar. Karena ini 5 kali 5 di bagian atas, karena ini 2 kali 2 di bagian bawah. Seperti itu. Kita balikkan koefisien dari masing-masing variabel. Karena kita mau hilangkan variabel x, maka kita kalikan dengan koefisien dari kedua variabel, kita tukar. Maka kalau kita kalikan dapat seperti ini. 2x kali 5 tambah y kali 5 sama dengan 40 kali 5. Hasilnya adalah 10x tambah 5y sama dengan 200. 5x kali 2 tambah 2y kali 2 sama dengan 90 kali 2. Hasilnya adalah 10x tambah 4y sama dengan 180. Nah, di sini sudah ada variabel dengan koefisien yang sama. Tinggal kita kurangkan, dapat hasil 5y kurang 4y, dapat 1y sama dengan 200 kurang 180 sama dengan 20. Maka nilai y-nya sama dengan 20. Nah, benar. Kemudian nilai y yang 20 ini kita substitusikan ke salah satu persamaan. Bisa ke persamaan pertama, bisa juga ke persamaan kedua. Tidak masalah, kita memilih salah satu. Nah, kali ini kita substitusikan ke persamaan pertama ke 2x tambah y sama dengan 40. Kita substitusi nilai y sama dengan 20, yaitu 2x tambah 20 sama dengan 40. 2x sama dengan 40 kurang 20, maka dapat x sama dengan 20 bahagi 2 sama dengan 10. Nah, maka benar titik potong antara kedua grafik tersebut adalah di titik 10,20.
Nah, titik-titik ini yang di dalam segi 4 yang ada dalam grafik ini merupakan titik-titik solusi. Maka kita bisa menentukan nilai maksimumnya. Nah, kita ambil titik-titik yang di dalam. Ini sebagai contoh, kita ambil titik 0,0, 1,2, 5,5, 5,10, 10,0, 5,0, 0,40. Kemudian kita substitusikan ke fungsi optimumnya. Ya, ke fx, y sama dengan 17.500x tambah 8.000y. Kita masukkan nilai x dan nilai y-nya. Sebagai contoh, misalnya yang 5,10 ini. Kita ganti nilai x dengan nilai 5, kita ganti nilai y dengan nilai 10. Kita dapatkan hasil 87.500 tambah 80.000, hasilnya adalah sama dengan 167.500. Demikian juga dengan titik-titik yang lain. Ya, dengan cara yang sama. Iya. Nah, di sini kita lihat bersama nilai-nilai dari titik-titik yang berada dalam sistem pertidaksamaan di dalam grafik, di dalam daerah penyelesaian. Nilai maksimumnya itu adalah pada titik 10,20, yaitu nilai 335.000. Nah, berarti nilai ini adalah merupakan nilai maksimumnya. Nah, memang di dalam grafik itu punya banyak titik-titik penyelesaian. Tetapi sebenarnya kita tidak perlu untuk mengambil semua titik-titik yang berada di dalam daerah penyelesaian. Kita tinggal mengambil saja titik-titik pojoknya. Misalnya dalam segi 4 ini kita tinggal mengambil saja titik 0,0, 18,0, 0,40 dan 10,20. 4 titik ini saja yang kita ambil untuk kita substitusikan ke dalam fungsi optimumnya. Nah, kalau di sini yang ditandai dengan warna merah. Nah, maka keuntungan bersih maksimum yang bisa didapatkan oleh pengusaha tersebut adalah Rp335.000 dengan cara membuat 10 lemari dan 20 meja. Ya, ini solusi untuk soal yang pertama. Nah, soal yang kedua, tadi masalah maksimum, ini masalah minimum. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, sebatang pohon rambutan harus diberi pupuk yang mengandung minimal 6 unit zat R dan 6 unit zat S. Di toko tersedia 2 jenis pupuk untuk bahan rambutan, yaitu pupuk jenis A dan pupuk jenis B. Satu bungkus pupuk A mengandung 1 unit zat R dan 2 unit zat S. Sedangkan satu bungkus pupuk B mengandung 2 unit zat R dan 1 unit zat S. Harga per bungkusnya adalah 5.000 dan 4.500. Pak Dandi mempunyai 100 pohon rambutan. Nah, berapakah biaya minimal yang harus dikeluarkan oleh Pak Dandi untuk 1 kali pemupukan agar pohon rambutan tersebut berproduksi optimal? Nah, sama juga dengan cara yang tadi, untuk menyelesaikannya kita bisa gunakan program linier. Langkah pertama, kita buat model matematikanya. Kita buat pemisalan. Kita andaikan X itu adalah merupakan jumlah pupuk A yang akan dibeli dan Y-nya adalah merupakan jumlah pupuk B yang akan dibeli. Kita buat dalam bentuk tabel untuk memudahkan kita. Ya, ini pupuk A sebagai X dan pupuk B sebagai Y. Ini bahan-bahan yang tersedia, sedangkan ini keperluannya. Untuk pupuk A itu perlu 1 unit, itu berisi 1 unit zat R dan 2 unit zat S. Pupuk B 2 unit zat R dan 1 unit zat S. Sedangkan yang diperlukan adalah 6 unit untuk zat R dan 6 unit juga untuk zat S. Keuntungannya, maaf ini modalnya, biayanya itu 5.000 dan 4.500.
Nah, kita bisa dapatkan sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Yang pertama, X tambah 2Y lebih dari atau sama dengan 6. Karena perlu 6 unit, berarti harusnya itu tidak boleh kurang dari 6 unit. Nah, bahasa tidak boleh kurang itu artinya simbolnya adalah lebih dari atau sama dengan. Yang kedua, 2X tambah Y lebih dari atau sama dengan 6. Sama. Dan yang ketiga dan keempat, syarat non negatifnya. Ya, karena tidak mungkin membeli pupuk A dan pupuk B sebanyak negatif. Maka harus ada syarat non negatif. Ya, inilah yang disebut dengan nama sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Dan fungsi optimumnya adalah 5000X tambah 4500Y. Kita gambar terlebih dahulu. Nah, dengan cara yang sama kita dapatkan titik-titik potong antara grafik dengan sumbu-sumbu koordinat untuk persamaan yang pertama, untuk pertidaksamaan yang pertama yaitu di 0,3 dan 6,0. Untuk pertidaksamaan yang kedua pada titik 0,6 dan 3,0. Nah, dengan cara yang sama juga kita gunakan titik uji, kita dapatkan daerah penyelesaian, yaitu daerah yang di atas grafik, seperti ini. Nah, atau bisa juga kita uji. Kita ambil titik selidik 0,0, kita masukkan ke pertidaksamaan, kita mendapatkan hasil 0 lebih dari 6. Adalah merupakan pernyataan yang salah. Demikian juga kita masukkan ke pertidaksamaan kedua, kita dapatkan hasil 0 lebih dari 6 yang juga merupakan pernyataan yang salah. Dan jelas bahwa titik 0,0 ini ada di bawah grafik. Maka karena titik 0,0 ada di bawah grafik dan salah, maka daerah yang diarsir sebagai daerah penyelesaian itu daerah lawannya, yaitu daerah bagian atas. Nah, seperti ini grafiknya. Nah, sama seperti tadi, kita bisa menemukan titik potong antara kedua buah grafik, dengan menggunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Ya, kita eliminasikan persamaan pertama dan persamaan kedua, kemudian kita tukar koefisien. Kali ini kita hilangkan variabel Y. Jadi kita tukar, ini 1 kita kalikan di atas. 2 kita kalikan di bawah, kita dapat hasil X tambah 2Y sama dengan 6 dan 4X tambah 2Y sama dengan 12. Nah, kali 2 persamaan yang kedua. Sudah ada variabel dengan koefisien yang sama, kita kurangkan, dapat hasil 1 kurang 4 dapat minus 3, 6 kurang 12 minus 6. Maka X-nya itu sama dengan minus 6 bahagi minus 3 adalah sama dengan 2. Nilai 2 ini kita substitusi ke salah satu persamaan. Misalnya kita substitusikan ke persamaan kedua, kita dapatkan X tambah 2Y sama dengan 6, maka kita masukkan nilai 2, di 2 tambah 2Y sama dengan 6, dapat hasil 2Y sama dengan 4, maka Y-nya sama dengan 2, tepat. Maka titik potong antara kedua grafik, maaf, di sini maksudnya 2,2. Oke. Maka semua titik yang berada di dalam sini merupakan titik-titik solusi. Bahkan banyak sekali, ini dipotong, ini masih banyak sekali titik-titik solusi di sini. Semua titik yang berada di daerah penyelesaian ini merupakan titik-titik solusi. Tapi tidak perlu kita mengambil semua titik untuk menentukan nilai minimumnya. Cukup kita ambil titik-titik pojoknya saja, yaitu titik 0,6, titik 2,2, dan titik 6,0 untuk disubstitusikan ke dalam fungsi optimumnya. Nah, kita tinggal ambil ketiga titik ini yang merupakan titik-titik pojoknya. Untuk yang titik 6,0 kita substitusikan ke fungsinya, X kita ganti 6 dan Y kita ganti 0, kita dapatkan 5000 kali 6 tambah 4500 kali 0, hasilnya adalah sama dengan 30.000. Maka untuk titik yang pertama nilainya adalah 30.000.
Titik yang kedua, yang titik 0,6 dapat hasil 27.000. Sedangkan titik yang ketiga, yaitu titik 2,2, kita substitusikan 5.000 kali 2 tambah 4.500 kali 2 sama dengan 10.000 tambah 9.000, hasilnya 19.000. Ya, hasilnya 19.000. Dan yang kita perlukan di sini adalah minimumnya atau nilai yang paling kecil. Dan nilai yang paling kecilnya adalah 19.000. Maka nilai minimumnya, nilai minimalnya adalah 19.000 dengan cara 2 untuk X, 2 untuk Y. Tapi ingat bahwa ini baru untuk satu batang pohon. Sedangkan Pak Dandi itu memiliki 100 pohon rambutan. Maka biaya yang diperlukan adalah 100 kali 19.000 sama dengan Rp1.900.000, yang merupakan biaya paling minimal untuk memupuk 100 batang pohon rambutan dari Bapak Dandi. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan itu bisa diterima dengan baik. Dan sampai jumpa pada pertemuan dan video pembelajaran selanjutnya. Dadah!